Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama gua Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang ASIC token. Dimana ASIC token ini kalau nggak ngegas ya maka nggak asik gitu ya, sesuai dengan namanya. Kita lihat bahwa teman-teman, bahwa ASIC token ini dalam keadaan yang bullish sebulis-bulisnya teman-teman ya. Kita lihat bahwa dia saat ini hampir 100%. Sebenarnya ini udah 100%, cuman karena gua pas banget recordnya di 99%, jadinya dapatnya 90% teman-teman. Nah kalau gua lihat saat ini pergerakan si ASIC token ini udah gila-gilaan teman-teman. Nih kita lihat ya, dia di harga kemarin itu 0,050 yang gua lihat, tiba-tiba dia sekarang ke 0,1, artinya udah killing 1 zero teman-teman. Pertanyaan adalah apakah kita bagus untuk masuk ke ASIC token saat ini? Yuk langsung aja kita bahas. Ya, bagi teman-teman semua yang telah mengikuti Mikey Entertain sedang mengadakan giveaway 3 jenis token, yaitu Shiba Inu, Radio Caca, dan Baby Dogecoin kepada 6 orang pemenang yang beruntung di spesial 20k subscriber. Caranya gampang banget teman-teman, yaitu kalian subscribe channel Mikey Entertain. Jangan lupa bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Mikey Entertain. Di sana kita bisa mendiskusikan koin-koin atau token yang berfundamental yang bagus. Let's do it. Kalau gue melihat dari pergerakan candle saat ini teman-teman, bahwa si ASIC token ini udah MCAP-nya gila-gilaan banget ya. Ini udah sampai 149% dalam 24 jam terakhir ini. Nah biasanya gue kalau misalnya ngelihat pergerakan token ya teman-teman, itu gue langsung lihatnya dari CG teman-teman. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari CG itu lebih jelas dibandingin CMC teman-teman. Ini ASIC price today ya. Nah kita lihat bahwa pergerakan saat ini si ASIC ini dalam dolar itu belum killing zero teman-teman, tapi dalam keadaan menengah seperti halnya si Shiba waktu di angka 8 dia langsung turun dam ya. Dan tapi kalau dirupiahin ya ASIC udah killing zero, bahkan udah 2 seharusnya ya. Dan kita lihat bahwa untuk saat ini dalam saat dia waktu lincing di CoinGecko teman-teman, si ASIC ini udah mencapai 1626%-an, yang dimana ini menurut gua masih ada kemungkinan untuk tinggi, tapi itu sangat kecil banget teman-teman. Karena bagaimanapun juga koin itu dia menurut gua itu 2000% terlebih dahulu saat dia baru launching di CoinGecko atau enggak di CMC. Artinya adalah kalau kalian ingin masuk ke ASIC ini sama aja dalam keadaan gambling teman-teman. Kenapa kok gue bisa ngomong gambling? Karena kita lihat teman-teman, saat si ASIC dalam keadaan angka 9, langsung dia turun drastis teman-teman. Terjun payung ya di CoinGecko. Nih kita lihat ya, ini dia langsung terjun payung teman-teman. Turun drastisnya dari angka 9 ke angka 5 teman-teman. Artinya menurut gue kalau kalian ingin masuk juga pun nanti, dan kalian juga harus siap untuk jatuh lagi gitu ya. Terus apakah ini bagus gitu ya prospeknya untuk ASIC? Nah oleh karena itu gue mau ngeriset juga dari web resmi ASIC-nya. Karena gue baru kali ini nge-review tentang si ASIC token ya. Besutan dari si Anang Hermansyah atau pemiliknya yaitu si Anang. Jadi teman-teman pas gue lihat dari asictoken.com atau web resmi dari ASIC ini, dia sebenarnya simple banget ya untuk webnya. Ini simple banget serius. Nah kita lihat juga bahwa ASIC token ini adalah P2E Games, ASIC NFT Marketplace, dan Nusantara Land Metaverse adalah proyek kami dalam merencanakan program ke depannya. Nah ini Sun ya teman-teman. Sun ini kalau menurut gua adalah city ya. Kalau kalian kayak main game-game ya, dimana game-game anak-anak mengembangkan sebuah kota, city land dan lain sebagainya, ini menurut gua kayak gitu sih untuk gamenya. Dan ini adalah Nusantara Land Metaverse, dan yang ini adalah congklak. Oke, congklak kita tahu bahwa ini adalah tradisional Indonesia ya. Ini gua waktu kecil inget banget sih main juga, padahal ini sebenarnya permainan perempuan, tapi gua waktu kecil main-main aja kan, namanya dulu nggak ada gadget, nggak kayak sekarang gitu ya. Dan kita lihat bahwa congklak game P2E. Dan kita lihat bahwa di sini ada Sun, NFT-nya juga Sun juga, jadi artinya game semuanya Sun, berarti artinya ini belum, proyeknya belum jalan, masih dalam tahap perkembangan teman-teman. Jadi kita lihat bahwa ini ada congklak game is one of the traditional games with is a culture, yaitu Indonesia. Artinya ini adalah salah satu permainan ya tradisional di Indonesia. Bahwa ya saat kita memasukkan sebuah bahwa kalau kita masukin sebuah kayak gua sebutnya kelereng lah ya biar simple. Nah itu nanti kita bisa memenangkan game nanti ya. Nah untuk NFT Marketplace ini yang gua baca yaitu adalah the NFT Marketplace itself
also has the meaning of a market that is almost similar. Yang artinya adalah kurang lebih NFT marketplace sendiri juga memiliki arti pasar yang hampir mirip dengan e-commerce lainnya untuk melihat atau membeli barang tetapi hanya khusus pada produk NFT. Dan kalau feeling gue ya untuk produk NFT ini menurut gue lebih ke Indonesia banget ya teman-teman. Karena kalau kita lihat gamenya, tadi aja dia gamenya yaitu Indonesia banget, yaitu namanya Congklak ya. Dan itu menurut gue sih untuk NFT-nya ya, karena gue juga nggak tahu Sun soalnya di sini nggak ada yang namanya kayak sampelnya gitu ya, jadi bingung juga kita untuk ngejelasinnya. Dan untuk seluruh meta atau metaverse-nya teman-teman, ini Sun juga yang artinya menurut gue saat ini juga gue nggak bisa tahu, tapi kalau gue lihat dari gambarannya ini Sunnya ini kan ada city gitu loh. Jadi kalau misalnya yang gue bilang di awal, kalau untuk metaverse-nya ya kalau untuk metaverse-nya ya menggunakan VR yang jelas dan juga menggunakan IR ya untuk teknologi si Meta ini udah jelasin sama dia juga, Metaverse is a virtual world term. Selanjutnya teman-teman itu untuk peta jalan. Sebenarnya kalau untuk peta jalan itu adalah hal yang paling dasar banget untuk ngebuat sebuah project ya. Dan kita lihat bahwa untuk saat ini peta jalannya itu berita siaran first kuartal 1 ya tahun 2022 di awal. Pengembangan situs web, pembuatan media sosial dan Telegram, pengumuman penjualan dan pra penjualan dia udah semua ya, udah selesai. Dan kita lihat bahwa untuk kertas putih, pengembangan komunitas global, penjualan pribadi, idol ya, pra penjualan idol, IDM ya, ini juga oke, dia berarti artinya launchpad sama IDM. Juga lihat bahwa pra penjualan KIC idol, audit makanan penutup docs ya, habis itu ada audit teknis ya, ini udah. Dan Pancake, CoinMarketCap ya, ini udah semua. Nah ini yang belum ya, yaitu game P2E, habis itu di NFT, kolaborasi NFT dengan artis Indonesia, audit certik ya. Dan daftar cek, kalau audit certik kayaknya lagi soon juga kayaknya. Karena gua melihat bahwa belum di checklist gitu ya, masih soon ya. Dan kita lihat juga di sini daftar cek global dan Indonesia lisensi Bapepti ini juga belum. Yang artinya ini masih dalam keadaan setengah saja proyeknya yang udah jalan. Nah setengahnya lagi masih belum dari game P2E karena ini titiknya. Titik ini artinya masih belum ya. Dan kalau yang nggak dititikin artinya udah. Oke, dan untuk kuartal keduanya tahun 2022 yaitu Nusantara First, Deployment, Strategi Kemitraan dan Pemasaran. Oke, artinya gue simpulin dan teman-teman. Untuk webnya sebenarnya kalau gua pakai laptop ya teman-teman itu sangat bagus banget untuk awalannya. Dia ada gambar sebuah ASIC token, habis itu gambarannya juga dia terbang-terbang melayang-layang gitu. Cuman karena gua pakai handphone jadinya nggak seperti itu ya teman-teman. Untuk tokenomic ya teman-teman, Privat, Free Sale, Pancake, Dep Wallet, Exchanger, Marketing, R&D, P Launchpad, Local Exchanger, Airdrop, dan Burn. Sebenarnya untuk Dep Walletnya kecil yaitu cuma 2% aja. Itu bagus sih sebenarnya. Marketing juga dia cukup besar yaitu 10%. Sorry, nggak 10% yaitu 4%. Di Exchangers ya yang besar yaitu 10%. Untuk Pancake 20%, Presale dikit juga. Dan untuk Local Exchange, oke. Local Exchange ini Indodex ya maksudnya ya? Atau gimana tuh? Bisa kalian komentar di bawah. Dan yang isu-isu juga bahwa si ASIC ini akan masuk ke Indodex teman-teman. Kalau gua kan nggak ngelihat Indodex ya teman-teman karena gua udah nge-uninstall Indodex gua, jadi gua nggak tahu apakah ASIC udah ada di Indodex apa belum. Tapi katanya emang dia akan ke Indodex. Supply-nya ini nggak besar dan juga nggak kecil, yaitu nolnya ada banyak, 10 triliun ya teman-teman. Karena kalau miliar nggak mungkin, ini 10 triliun, jadi nggak banyak dan juga nggak rendah. Dan untuk penjualan pribadinya 10%, presale 20%, dompet pengembang yaitu terkuncinya 2 tahun, alokasi bursa 10% atau kuncinya 1 bulan. Dan untuk alokasi bursa 10% atau 1 bulan kuncinya, dompet permasaran 4%, penelitian dan pengembangan 6%, Pancake yaitu terkunci 5 tahun. Oke, biaya peluncuran 1% kunci, exchanger lokal 20%, airdrop, luka bakarnya itu 5,21%. Dan ini untuk SC-nya ada di sini. Dan untuk SC-nya, smart contract-nya akan gue kasih ke deskripsi video. Dan kita lihat bahwa ini ada tim ya.
yaitu Anang Hermansyah, Presiden Komisaris ya. Dan kita lihat ada MC Baisyar, CEO-nya. Jumlah timnya kurang lebih sekitar 15 ya teman-teman. Di sini juga ada pemimpin naskahnya yaitu si Ayunda Septiani. Bahwa Asik Token untuk kalian yang ingin entry teman-teman, saran gua untuk entry lah saat posisinya koreksi teman-teman. Dan apakah nanti si Asik nggak akan jadi asik gitu ya ke depannya? Untuk project Indonesia yaitu seperti halnya Anang, menurut gua dia akan hype sih, karena Anang kan kita tahu untuk popularitasnya sebagai apa dan juga didukungnya juga oleh siapa gitu ya. Ini adalah kapan si Asik Token ini akan koreksi gitu ya. Nah kalau gue melihat dari pergerakan ya, ini nggak bisa ditebak teman-teman kapan Asik Token itu akan koreksi. Tapi kalau kalian ingin entry teman-teman, gue saranin jangan entry saat dalam keadaan bullish seperti ini teman-teman. Carilah entry atau posisi yang lagi dalam keadaan turun seperti ini. Contohnya saat dia di angka 9 habis itu dia dump drastis, baru kalian bisa beli. Jangan saat posisi bullish kayak gini kalian langsung beli, takutnya nanti jatuh. Apalagi MCAP-nya ini nggak terbilang tinggi ya teman-teman, karena belum nyampe ratusan juta MCAP teman-teman. Ya artinya menurut gue masih ada bisa digoyang. Ingat ya, Radio Caca aja bisa digoyang gitu ya, waktu dia di harga 100 rupiah bisa langsung ke 26 rupiah gitu ya. Itu yang maksud gue, untuk kalian juga harus kalian ketahui. Nah kira-kira apakah kalian akan masuk ke Asik Token karena dia dalam keadaan yang bullish atau tidak? Dan sekali lagi gue ucapin terima kasih kepada kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Jika ada kritik ataupun saran apapun itu tentang video kali ini, kalian bisa komentar di bawah, atau kalau nggak kalian bisa gabung ke grup Telegram gue. Di situ kita bisa diskusi apapun itu, yang terpenting adalah koin yang berfundamental yang bagus. Gue ini sampai jumpa di next video, dan like jika kalian suka dengan video gue, dan dislike jika kalian gak suka dengan video gue. Bye bye.